Mahasiswa semua, kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah wajib yang harus diampu oleh mahasiswa Fakultas Hukum, dan mata kuliah ini dilaksanakan oleh teman-teman dosen di bagian Hukum Tata Negara. Di mata kuliah pembuka ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan konsep otonomi daerah dalam bingkai NKRI. Sebelum masuk di materi tersebut, saya akan sampaikan secara umum bahwa mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah merupakan mata kuliah selain mata kuliah wajib, adalah mata kuliah yang menjadi salah satu hal yang penting yang harus untuk teman-teman mahasiswa ketahui, yang harus teman-teman pelajari terkait dengan bagaimana penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Nah, materi ini sebetulnya mata kuliah berangkat dari latar belakang terkait dengan mengapa mata kuliah ini dipersonalkan. Pertama, kita akan melihat terkait dengan konsepsi mengapa penting bicara mengenai otonomi daerah. Bicara mengenai otonomi daerah tentu bicara mengenai tarik-menarik penyelenggaraan pemerintahan antara pusat dan daerah. Dalam tarik-menarik ini tentu menjadi sebuah fokus dan menjadi salah satu hal yang penting untuk dapat dilihat dan untuk dapat di-highlight terkait dengan bagaimana kita memperhatikan, kemudian bagaimana kita dapat menganalisis dan sekaligus kita mentelaah terkait dengan materi perkuliahan ini. Apalagi ini di awal kelahiran dari terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dia menjadi sentrum dari kajian akademis bagi teman-teman yang fokus pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itu, sekali lagi saya perlu tegaskan bahwa mengapa ini menjadi menarik, bahwa salah satu hal yang menjadi kajian dan permasalahan yang sering muncul itu adalah adanya tarik-menarik kekuasaan antara pusat dan daerah. Di dalam pembelajaran Hukum Tata Negara tentu materi ini menjadi cukup menarik dan juga akan selalu melihat, karena menariknya terlihat dari bagaimana perkembangan antara politik dan hukum yang terjadi pusat dan daerah. Tentu banyak cerita bicara mengenai konsep dan bicara mengenai penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia semenjak kelahirannya 1945 sampai hari ini. Apalagi terkait dengan penyelenggaraan tentu juga mengikuti dari rezim pemerintahan. Rezim pemerintahan yang saya maksud adalah dari mulai rezim Orde Lama, kemudian rezim Orde Baru, kemudian reformasi sampai pada hari ini. Kalau kita lihat banyak sekali terjadi benturan-benturan kekuasaan. Benturan kekuasaan dalam artian pemerintah, antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Tetapi ya kita lebih banyak bicara mengenai bagaimana konsepsi penyelenggaraan. Apalagi kita tahu semenjak negara Republik ini merdeka, acap kali bicara otonomi daerah pasti bicara mengenai patsun kekuasaan yang itu bersandar pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian teman-teman mahasiswa semua, sebagai pengantar latar belakang, tentu hal yang paling penting kita akan tarik pada pandangan teoritik terkait dengan konsepsi otonomi daerah. Pandangan teoritik ini berangkat dari pandangan para ahli. Pandangan daripada ahli yang saya ambil, yang saya kutip pertama itu bicara mengenai otonomi daerah yang disampaikan oleh Bapak Ateng Saprudin, yang bicara mengenai apa yang disebut dengan otonomi daerah. Beliau mengatakan otonomi daerah itu merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengurus, mengatur rumah tangganya. Kemudian Prof. Bagir dalam perkuliahan secara tegas selalu mengatakan, selalu menyampaikan bahwa otonomi daerah itu bicara mengenai kebebasan dan kemandirian. Ini clue yang pertama yang muncul kalau bicara mengenai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah itu bicara tentang bagaimana daerah secara langsung, secara lokalitas mempunyai kemandirian, mempunyai inovasi, punya kreativitas terkait dengan bagaimana membangun daerah tersebut.
Kemudian Pak Kuntana Magnar, salah satu dosen pengajar di Universitas Padjadjaran, juga mengatakan bahwa otonomi daerah itu adalah bagian keseluruhan dari usaha mewujudkan kedaulatan rakyat. Dalam artian otonomi merupakan implementasi dari konsepsi demokrasi. Kemudian Pak Indra Perwira juga tegas mengatakan bahwa otonomi daerah itu merupakan wujud pelaksanaan dari demokratisasi di daerah. Kemudian teman-teman semua, setelah kita melihat dari definisi terkait dengan otonomi daerah, secara umum dari beberapa pandangan pemikiran ini kita dapat menyimpulkan bahwa otonomi daerah itu bicara mengenai hak, wewenang, kebebasan, kemandirian, dan bagian keseluruhan dari wujud bagaimana melaksanakan otonomi daerah dengan berbasis demokratisasi dan kemandirian daerah. Lalu kemudian teman-teman semua, kemudian kita lanjutkan materi yang lain adalah kita perlu juga melihat bahwa ketika kita mengetahui terkait dengan konsep terkait dengan apa itu penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia, tentu kita bicara hal yang lain yang harus kita lihat dan harus kita pelajari itu terkait dengan asas-asas dari penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Asas-asas penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia, teman-teman semua, ini ada bicara mengenai pertama, karena pilihannya itu adalah otonomi daerah, tentu menggunakan 3 asas. Dalam pilihan itu, pertama bicara mengenai asas desentralisasi, bicara mengenai asas dekonsentrasi, lalu kemudian bicara dengan asas tugas pembantuan. Di dalam 3 asas ini tentu yang harus dilihat bahwa karena sistem pemerintahan kita adalah berjenjang dari mulai desa, kabupaten kota, gubernur, provinsi, sampai kepada pemerintah pusat. Di dalam jenjang keempat hal ini, itu kita bisa bagi menjadi 2. Ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Pemerintah pusat dalam hal ini dipimpin oleh presiden dan jajarannya. Pemerintah daerah itu dipimpin oleh gubernur dengan bupati, wali kota, dan di bawahnya adalah desa. Kalau kita lihat dari konstruksi tersebut, maka ini adalah model dari asas penyelenggaraannya. Nah, kadangkala kita bingung, kadangkala kita tidak dapat melihat. Tetapi di dalam konsepsi otonomi daerah, 3 asas ini selalu dijadikan sebagai patokan, sebagai pedoman dalam hal bagaimana menyelenggarakan pemerintahan daerah di Indonesia. Maka di Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah itu membagi 3 kewenangan. Ada kewenangan wajib, ada kewenangan konkuren, ada kewenangan pilihan. Disinilah letak dari ketiga asas tersebut. Asas desentralisasi itu adalah bagaimana pemerintah pusat melimpahkan kembali kekuasaan yang sejatinya milik pemerintah pusat, itu kemudian dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Ada juga asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi ini perlu dipahami teman-teman mahasiswa. Asas ini merupakan wujud dari bagaimana pemerintah pusat melimpahkan. Pemerintah pusat ini menyatakan bahwa gubernur itu selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Maka ini adalah dekonsentrasi. Dekonsentrasi ini dipimpin oleh gubernur. Mengapa demikian? Dari rentang kendali wilayah di Indonesia, ini kan cukup luas. Kita tahu kita ada 5 pulau, lalu kemudian 5 pulau, kemudian kepulauan kita itu ada lebih dari 17.500-an pulau yang ada di Indonesia. Maka tentu tidak mungkin pemerintah pusat ini mampu untuk melakukan layanan langsung kepada masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, maka dilimpahkan hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah di pusat itu dilakukan oleh gubernur, kemudian secara otonom dibantu oleh bupati dan wali kota yang ada di Indonesia. Maka nampak terlihat di penyelenggaraan pemerintahan daerah ini, Awi Wijaya mengatakan ada 2 yang nampak dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan kita. Pertama adalah otonomi yang bersifat dengan demokratisasi, kemudian yang kedua otonomi yang bersifat dengan wilayah atau administrasi. Nah, disinilah kemudian pentingnya asas dekonsentrasi. Lalu kemudian yang ketiga itu yang disebut dengan tugas pembantuan. Tugas pembantuan ini disebut dengan mendebuin. Mendebuin dalam artian bahwa ketika hal-hal yang terjadi di daerah, pemerintah pusat kemudian membackup, membantu, misalkan terjadi bencana, lalu kemudian misalkan beberapa pembangunan infrastruktur yang harus
dilakukan oleh pemerintah. Tentu pemerintah daerah tidak mampu melakukan. Kita tahu di beberapa daerah di Indonesia, pemerintah daerah cukup kekurangan terkait dengan persoalan penganggaran, kemudian terkait dengan sarana prasarana, kemudian terkait dengan resource sumber daya. Dan ini tentu pemerintah pusat perlu turun tangan ikut campur dalam hal pembangunan yang daerah. Pembangunan di daerah ini melibatkan, maka disinilah esensi dari adanya tugas pembantuan ini. Maka saya kira teman-teman mahasiswa harus paham betul bahwa inilah 3 asas yang melekat di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, di mana di semua undang-undang, mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 45 sampai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, itu 3 asas ini yang itu menjadi patokan dari bagaimana proses penyelenggaraan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ada desentralisasi, ada dekonsentrasi, dan ada pembantuan. Maka kalau teman-teman baca di Undang-Undang 23 tahun 2014 itu ada 3 hal yang itu menjadi sumber kewenangan: pilihan, konkuren, dan wajib. Nah, disinilah bentuk layanan pemerintah pusat atau layanan pemerintah daerah kepada masyarakat secara langsung. Kemudian next berikutnya, ketika itu ini ada beberapa isu yang bisa dilihat, mulai dari isu penataan daerah otonom sampai kepada DPOD atau inovasi daerah, pembinaan dan pengawasan. Tetapi sebetulnya ini tidak seberapa penting, tapi ini bisa dijadikan semacam pandangan pemikiran. Ternyata dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dari mulai tahun 45 sampai sekarang, banyak isu yang ini menjadi tarik menarik. Ini beberapa isu yang menjadi tarik menarik antara pemerintah pusat dan daerah. Beberapa isu inilah yang kemudian menjadi menarik kita mempelajari dari konsep penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. Lalu kemudian yang berikutnya, teman-teman semua, ini yang saya katakan tadi, bahwa ini urusan pemerintahan yang saya katakan menurut Undang-Undang 23. Ini beberapa hal yang saya kira perlu dicermati, perlu dipelajari, perlu diperhatikan, dan perlu dilihat secara benar. Kadang-kadang kalau kita perhatikan, banyak masyarakat, banyak para penyelenggara, khususnya DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian eksekutif, membuat perda yang keliru, di mana dia menempatkan urusan absolut, kemudian urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum itu secara tumpang tindih. Kita lihat misalkan begini, ada beberapa urusan yang terkait dengan pertahanan, keamanan, agama, justisi, politik luar negeri, dan moneter fiskal. Ini merupakan kewenangan yang bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Ini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tetapi pada implementasinya ada beberapa tempat kita lihat, misalkan terkait dengan urusan keagamaan. Ini banyak regulasi yang muncul yang berkarakter terkait dengan keagamaan. Padahal secara absolut itu merupakan bagian dari pemerintah pusat. Ada juga di urusan konkuren ini, tadi saya katakan bahwa sejatinya penyelenggaraan pemerintahan daerah itu adalah layanan dasar. Layanan dasar kepada rakyat. Bagaimana pemerintah dekat kepada rakyat. Kita tahu jangkauan wilayah kita cukup luas sekali. Kita punya daerah daratan yang cukup luas, kita punya lautan, kita punya kepulauan. Tentu ini semua harus dilayani oleh negara. Negara itu adalah pemerintah. Maka mendekatkan institusi pemerintah kepada rakyat itu penting sekali. Maka inilah dibuat jenjang-jenjang pemerintahannya. Layanan dasar paling penting kepada rakyat, misalkan bagaimana mencukupi terkait dengan layanan kesehatan, mencukupi layanan pendidikan, mencukupi layanan administrasi, kemudian mencukupi di layanan infrastruktur dan lainnya. Ini tentu cukup banyak sekali. Maka ini saya kira ini fokus konsentrasi dari mata kuliah ini. Kita melihat apakah layanan ini sudah sesuai atau tidak. Nah, lalu kemudian terkait dengan paham kebangsaan, tentu ini menjadi domain dasar, pandangan dasar dari penyelenggaraan ini, bahwa semua kebijakan tidak boleh lepas dari pandangan yang disebut dengan paham Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian NKRI, Kesatuan Bangsa, dan ketertiban dan lainnya. Banyak, misalkan bicara ketertiban, kita lihat banyak daerah, termasuk di Lampung sendiri, banyak konflik-konflik yang muncul di daerah. Dan konflik ini tentu perlu kesadaran bahwa konflik ini harus dilihat dan diuraikan. Dan ini maka tentu pentingnya bagaimana penyelenggaraan pemerintahan untuk dapat menguraikan, menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Next berikutnya, kalau kita lihat
kita lihat kembali adalah ini beberapa hal persoalan yang menjadi menarik dari mata kuliah ini. Nah, ini kalau kita lihat misalkan terkait dengan implementasi dari pasal 18 ayat 2 dan 5. Pasal 18 ayat 2 dan ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan menjalankan otonomi yang seluas-luasnya. Hakikat dari pasal 18 ayat 2 dan ayat 5 ini adalah bagaimana lokalitas atau yang disebut dengan local wisdom, bahwa daerah harus mampu membangun secara mandiri, dan melibatkan partisipasi masyarakat yang ada di daerah itu. Nah, hari-hari terakhir ini kita lihat bagaimana daerah, kalau kita lihat dalam hal penyelenggaraannya ini kurang mampu berinovasi dalam hal membangun kemandirian daerah. Inovasi dalam hal membangun kemandirian ini tentu penting dalam hal bagaimana kemudian daerah itu mengembangkan daerahnya. Sementara kita perhatikan beberapa daerah di Lampung, katakanlah di 15 kabupaten kota di Lampung, ternyata banyak daerah yang secara kasat mata bisa terlihat bahwa daerah-daerah itu kurang mampu menjalankan konsepsi membangun secara mandiri. Mereka belum mampu menunjukkan bahwa daerah ini karakter yang harus dibangun, ini daerah yang harus dibangun, ini wilayah yang harus jelas. Nah, relasi antara bagaimana membangun tentu membutuhkan partisipasi, tentu membutuhkan pelibatan, dan membangun daerah juga penting melibatkan masyarakat setempat. Nah, ini saya kira banyak hal yang bisa teman-teman lihat bagaimana terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selama ini terjadi di daerah. Lalu kemudian tarik-menarik yang lain bisa dilihat adalah terkait dengan implementasi dari pasal 18 terkait dengan undang-undang organik. Saya menyebutkan undang-undang organik itu adalah implementasi dari pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita lihat, nampaknya dalam hal kajian dan pembahasan banyak tidak terjadi konsistensi terkait dengan bagaimana melaksanakan asas dekonsentrasi, desentrasi, mendebuin, yang justru kemudian bergeser itu menjadi konsep sentralisasi. Nah, ini yang saya kira teman-teman bisa lihat bahwa misalkan dalam praktek pelaksanaan di zaman rezim Orde Baru terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, itu banyak daerah di Indonesia yang itu menjadi korban. Nah, maka kemudian reformasi yang kemarin muncul Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, kemudian dirubah menjadi Undang-Undang 232 tahun 2004. Kemudian terakhir dan berubah menjadi Undang-Undang 23 tahun 2014. Namun dari beberapa kajian secara akademis juga belum mampu menunjukkan apa yang disebut dengan pemurni, apa yang disebut dengan hakikat dari otonomi dan tugas pembantuan yang menjalankan otonomi yang seluas-luasnya. Maka pada poin ini saya kira ini juga akan jadi pokok bahasan yang penting dalam materi perkuliahan selanjutnya. Di dalam membuat ini bisa saya sampaikan dengan teman-teman mahasiswa, dan saya kira ini bisa menjadi pembuka alam berpikir teman-teman mahasiswa terkait dengan apakah otonomi yang dimaksud ini terbatas atau seluas-luasnya. Padahal Undang-Undang Dasar khususnya di pasal 18 membuka ruang seluas-luasnya kepada daerah untuk melaksanakan otonomi yang seluas-luasnya dengan semangat, efisiensi, dan efektif. Lalu kemudian teman-teman semua, ini dalam pembuka lagi yang lain, karena ini adalah mata kuliah pertama dalam perkuliahan pertama ya dari otonomi daerah. Tentu yang perlu kita lihat, pertama adalah yang harus menjadi pandangan teman-teman adalah tidak semua, maka pentingnya penyelenggaraan urusan dengan menggunakan 3 asas yang di depan tadi, yang harus teman-teman ketahui bahwa tidak semua urusan dapat diurus oleh daerah. Kita tahu bahwa problem yang terjadi di daerah itu berbeda-beda, tidak sama. Kita saja 15 kabupaten kota yang ada di Lampung juga tidak sama. Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, Waikanan, Tulang Bawang, Mesuji, semua punya karakternya sendiri-sendiri. Semua punya keunggulan masing-masing. Semua punya resource masing-masing. Nah, inilah yang saya katakan,
hal-hal yang dibutuhkan daerah tidak semua mampu untuk diurus oleh pemerintah pusat. Maka tentu penting adanya pemerintah daerah. Hadirnya pemerintah daerah, hadirnya pembelajaran ini adalah bagaimana kita melihat dan bagaimana kita memberikan masukan, kemudian bagaimana kita kemudian menganalisis terkait dengan apa saja yang menjadi kebutuhan-kebutuhan daerah dan apa saja yang harus dilakukan oleh para pemimpin daerah dalam hal apa? Karena bicara mengenai pemerintah daerah tentu bicara mengenai layanan. Tentu bicara mengenai layanan secara langsung kepada daerah. Kita tahu di beberapa daerah misalkan Pesawaran, banyak pulau di sekitar Pesawaran. Lampung Selatan, Lampung Timur, itu banyak pulau di sekitarnya. Masyarakatnya tidak hanya di kawasan perkotaan, kawasan pedesaan, tetapi ada di kawasan perkotaan. Ada juga di kawasan di pulau di laut. Nah, tentu ini semua membutuhkan sebuah inovasi, sebuah tindakan-tindakan yang bagaimana melayani masyarakat tersebut. Layanan yang saya maksud adalah misalkan terkait dengan layanan administrasi kependudukan. Layanan administrasi kependudukan yang dimaksud misalkan memberikan identitas kependudukan, KTP, akta lahir, perkawinan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, teman-teman mahasiswa, adalah bicara mengenai urusan yang menguntungkan yang ini menjadi tarik menarik. Di era reformasi yang kemarin, di era 1998 dengan lahirnya Undang-Undang 22 tahun 1999, sebetulnya terjadi penumpukan sentralisasi kekuasaan yang semua sumber daya di daerah semuanya ditumpuk di pusat. Kita tahu di daerah kemudian merasa bahwa ini tidak adil, ini tidak imbang, ini tidak sesuai. Sudah banyak daerah dieksploitasi dan dieksplorasi sumber daya baik hutan, sumber daya energi, gas, dan seterusnya. Tapi semua ditumpuk di pusat, tidak imbang dalam artian tidak kembali didistribusikan kepada daerah. Maka ini kemudian menjadi sebuah gerakan yang memprotes terkait dengan keberadaan ini. Ada yang keliru rupanya. Maka ini kalau kita lihat misalkan sekarang lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah bagaimana memperluas akses ya dari bagaimana membangun daerah. Nah, ini saya kira terkait dengan urusan yang menguntungkan yang ditarik oleh pusat ini untuk membatasi supaya daerah juga tidak secara membabi buta dalam hal mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber-sumber daya yang ada. Lalu kemudian yang ketiga, kalau kita tahu bahwa ada fakta di dalam Undang-Undang Pertambangan misalkan yang sangat signifikan mengurangi terkait dengan pertama pendapatan daerah. Kalau kita lihat misalkan di beberapa daerah di Lampung, contoh Lampung Timur kan ada tambang dari eksplorasi minyak dan gas. Nah, di situ dilihat bahwa ternyata ketika dia ditarik menjadi kewenangan pusat, tidak lagi diberikan kepada daerah, dia mengurangi sumber pendapatan daerah. Kemudian yang menjadi lebih menarik adalah di dalam penyelenggaraan pemerintah daerah ini adalah bicara mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah. Di poin perimbangan keuangan pusat dan daerah ini bisa diketahui bahwa problemnya adalah tidak semua daerah punya anggaran yang sama. Tidak semua daerah mempunyai pendapatan yang sama. Nah, untuk itu maka penting terkait dengan perimbangan keuangan, bahwa pemerintah daerah harus, bukan wajib, tidak boleh dilakukan, tapi sekarang harus wajib, menjadi wajib untuk mendapatkan perimbangan. Beberapa daerah, saya contohkan bahwa beberapa daerah di Lampung katakanlah, beberapa daerah di Lampung ini kan sumber pendapatannya cukup rendah, padahal penggunaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur itu cukup tinggi. Nah, sementara pendapatan daerah cukup rendah sekali. Untuk itu saya kira ini perlu adanya bagi hasil. Maka di perimbangan ini kan selalu kita lihat ada namanya dana alokasi umum, ada dana alokasi khusus yang terkait dengan bagaimana daerah mendapatkan distribusi keuangan dalam hal membangun daerah. Dibicara mengenai keuangan pusat dan daerah ini terjadi banyak benturan pendapatan daerah. Benturan terkait dengan antara daerah dan pusat. Banyak daerah yang katakanlah merasa punya resource yang cukup banyak, tetapi
distribusinya kepada daerah cukup sedikit. Nah, ini saya kira ini menjadi problem. Lalu kemudian ada juga daerah yang kering, yang kering dalam artian tidak punya sumber daya yang luar biasa. Apakah sumber daya pariwisata, lalu kemudian apakah sumber daya alam, itu tidak ada. Nah, daerah-daerah yang kering sumber daya ini tentu juga harus menjadi perhatian pemerintah pusat, bahwa di sana di daerah itu harus dilakukan pembangunan. Pembangunannya tentu membutuhkan pembiayaan. Nah, sementara kita lihat balancing antara membangun daerah dengan pembiayaan internal itu tidak imbang. Maka di sini saya kira perlu menjadi perhatian, dan saya kira dalam hal perimbangan keuangan ini selalu melahirkan dan selalu terjadi kontradiktif benturan keuangan. Maka sering kita lihat sehari-hari kita baca di media sosial banyak para pekerja, dalam hal ini ASN, belum dibayarkan. Akibat apa? Akibat perimbangan keuangan yang terbatas, jadi masih menunggu alokasi anggaran. Lalu kemudian banyak misalkan honorer yang belum dibayar gajinya. Ini juga terkait dengan keuangan yang terbatas. Nah, ini salah satu juga permasalahan yang kerap kali muncul di ruang publik. Kemudian titik berat otonomi daerah. Titik berat otonomi daerah saya kira ini juga penting dan perlu dilihat oleh teman-teman semua. Nah, kemudian hal yang lain, ini beberapa contoh saja, dan banyak hal yang lain yang terkait dengan permasalahan dari otonomi daerah ini. Lalu kemudian saya melanjutkan sedikit lagi bahwa terkait dengan permasalahan otonomi daerah ini kemudian menjadi penting, menjadi pokok pembelajaran kita. Misalkan begini, kita juga masih mempersoalkan terkait dengan pembelajarannya adalah Undang-Undang 23 ini terkait dengan 3 kewenangan, wajib, konkuren, dan pilihan, tentu masih menyisakan berbagai macam problem. Nanti silahkan teman-teman pelajari, silahkan teman-teman baca terkait dengan implementasi dari kewenangan yang melekat di sana. Kemudian ajaran material juga mengatakan bahwa perangkat penunjang itu lebih banyak di daerah. Lalu kemudian terkait dengan pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat daerah. Banyak sekali hal-hal yang terjadi tarik menarik antara pusat, misalkan daerah memprotes pusat, lalu kemudian pusat membatasi ruang gerak daerah. Ini tentu menimbulkan bunturan. Apalagi saya tadi sudah menyampaikan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 21 tahun, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 terkait dengan bahwa ketika pihak lain, katakanlah investor, pihak ketiga atau pihak-pihak yang funder atau funding membangun daerah, ini terjadi banyak hambatan dari terkait dengan perizinan. Kita tahu perizinan di daerah ini rumit, panjang dan luas, dan berliku-liku dan cukup melelahkan. Maka pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, melihat banyaknya perizinan yang ada di daerah tentu harus dipotong, atau bahasanya di fast track, harus lompat. Fast tracknya itu dalam artian maka perlu dibuat sebuah regulasi yang dari atas untuk memutus mata rantai ini. Nah, karena kita tahu ternyata di daerah proses perizinannya juga cukup panjang. Nah, yang lain saya kira teman-teman mahasiswa nanti bisa kita pelajari berikutnya. Nanti setelah kita kuliah pertama ini nanti akan diteruskan oleh teman-teman yang lain. Kita akan banyak sekali membahas materi-materi perkuliahan yang terkait dengan bab-bab yang ada di penyelenggaraan otonomi daerah. Saya kira itu teman-teman semua perkuliahan kita yang pertama. Nanti kita akan lanjutkan materi yang berikutnya terkait dengan terkait dengan pemerintahan daerah yang ada di Indonesia. Saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.